Pernah nggak kamu berada di titik di mana kamu pengen banget berubah, pengen banget mencoba sesuatu yang baru, tapi ada satu suara kecil yang muncul di kepalamu dan bilang, aku takut, aku nggak bisa. Suara itu udah nggak teriak, tapi pelan dan dalam. Dan entah kenapa, justru itu yang paling mengganggu. Suara yang membuat tanganmu ragu saat akan memulai. Suara yang membuatmu menunda berulang kali. Takut gagal, takut malu, takut nggak sesuai ekspektasi orang lain. Dan parahnya, kita seringkali percaya sama suara itu. Kita pikir itu kenyataan. Kita anggap itu logis. Padahal itu cuma bayangan, cuma cermin retak dari pengalaman masa lalu atau ucapan orang-orang yang nggak ngerti apa yang sedang kita perjuangkan. Menurut dokter Susan Jeffers dalam bukunya Feel the Fear and Do It Anyway, rasa takut nggak akan pernah benar-benar hilang. Tapi bukan itu intinya. Intinya adalah, apakah kita akan tetap jalan walau rasa takut itu ada? Karena yang membedakan orang sukses dengan yang tidak, bukan siapa yang tidak pernah takut, tapi siapa yang tetap bergerak meski takut. Kadang kita nggak sadar, suara itu sebenarnya bukan milik kita. Itu bisa jadi suara orang tua yang dulu sering meremehkan, guru yang pernah mencela, atau teman yang membuatmu merasa kecil. Tapi kita ulang terus kata-kata itu, sampai seolah-olah jadi bagian dari pikiran kita sendiri. Dan tugas kita sekarang adalah sadar bahwa kita bisa memilih suara mana yang ingin kita dengar, dan suara kecil yang bilang, aku takut nggak bisa, bisa kita ubah jadi aku belajar untuk bisa. Setiap kali kamu mendengar suara itu, cobalah berhenti sejenak dan bertanya, apa buktinya aku nggak bisa? Kebanyakan dari kita nggak punya jawaban pasti, hanya ketakutan yang nggak berdasar. Ketakutan yang lahir dari asumsi, bukan fakta. Maka mulai sekarang, ubah pertanyaanmu. Dari bagaimana kalau aku gagal menjadi bagaimana kalau aku berhasil, biarkan harapan jadi suara baru yang lebih keras di kepalamu. Rasa takut bukan datang begitu saja. Kadang ia tumbuh dari pengalaman kecil yang terus kita ulang dalam kepala. Dulu pernah gagal di depan kelas. Dulu pernah diremehkan waktu punya ide. Dulu pernah dikatain bodoh saat mencoba hal baru. Hal-hal itu seperti luka kecil yang enggak kelihatan tapi nyisa. Dan setiap kali kita mau melangkah, luka itu terbuka lagi. Ingat waktu itu kamu gagal, jangan terlalu berharap deh sekarang. Begitu bisikannya. Kita lupa bahwa semua orang punya masa lalu, bahkan orang-orang besar sekalipun. Oprah Winfrey dipecat dari pekerjaannya sebagai reporter karena dianggap tidak cocok untuk televisi. Elon Musk pernah tidur di sofa temannya karena nggak punya uang. Mereka semua pernah takut, tapi mereka nggak membiarkan rasa takut itu jadi sopir dalam hidup mereka. Melalui penelitian dari University of Cambridge tahun 2018, ditemukan bahwa seseorang yang bisa menyadari emosi negatifnya, lalu memisahkan emosi itu dari identitas dirinya, cenderung lebih cepat pulih dan bangkit. Artinya, kamu bisa takut, tapi kamu bukan rasa takut itu. Kamu lebih dari itu. Saat kita bisa menelusuri asal-muasal rasa takut itu, kita jadi lebih memahami diri sendiri. Kita bisa mulai menyembuhkan. Kita belajar bahwa masa lalu tidak mendefinisikan masa depan. Kita bukan versi terlemah dari masa lalu, tapi kita adalah versi yang terus tumbuh dari sana. Dan satu hal penting lagi, kamu berhak punya masa depan yang enggak diikat oleh ketakutan masa lalu. Kamu berhak hidup sebagai pribadi yang percaya diri, walau dulu sering dianggap tidak mampu. Memaafkan masa lalu bukan berarti melupakan, tapi memberi kesempatan pada diri untuk tumbuh tanpa beban lama. Jangan biarkan bayangan masa lalu mencuri cahaya masa depanmu. Beri dirimu izin untuk mencoba lagi. Kali ini dengan pemahaman bahwa kamu bukan siapa dirimu dulu. Kamu adalah seseorang yang bertumbuh, belajar, dan layak untuk melangkah lebih jauh. Selama ini kita kira keberanian itu artinya enggak takut. Tapi ternyata enggak. Keberanian itu bukan lawan dari rasa takut. Keberanian itu adalah tindakan yang dilakukan bersamaan dengan rasa takut. Kamu tetap maju walau deg-degan. Tetap ngomong walau suaramu bergetar. Tetap daftar walau belum yakin. Brené Brown, peneliti dan penulis buku Daring Greatly, mengatakan bahwa kerentanan adalah bentuk keberanian yang tertinggi. Saat kamu mengakui bahwa kamu takut, tapi tetap mencoba, itu adalah bentuk kekuatan yang luar biasa. Kita harus ubah narasi di kepala. Bukan lagi aku takut nggak bisa, tapi jadi aku takut, tapi aku coba dulu. Karena hasil itu urusan nanti. Tugas kita adalah mencoba dengan sepenuh hati. Biar semesta tahu kita benar-benar serius. Bayangkan seorang anak kecil yang belajar naik sepeda. Dia takut jatuh, tapi tetap mengayuh. Dan dia jatuh.
tapi dia naik lagi, dia takut, tapi tetap mencoba, dan akhirnya dia bisa. Bukan karena tidak takut, tapi karena tidak berhenti. Kita semua adalah anak kecil itu. Kita bisa belajar, kita bisa tumbuh, kita bisa menjadi orang yang kita impikan, asal kita bersedia berteman dengan rasa takut dan tidak menyerah. Keberanian bukan hanya tentang momen besar, tapi juga tentang keputusan kecil setiap hari. Maju walau takut ditolak. Bertanya walau takut salah. Mengaku salah walau berat. Di sanalah keberanian dibentuk. Dan keberanian seperti otot, semakin sering kamu latih, semakin kuat ia tumbuh. Jangan remehkan satu langkah kecil hari ini, karena bisa jadi itu yang membuka pintu besar di masa depanmu. Kalau dipikir-pikir, apa sih yang sebenarnya kita takuti? Gagal, malu, diketawain orang, ditolak, semua itu cuman hal yang hidup dalam persepsi. Tapi hidup terus berjalan, dan dunia nggak akan berhenti hanya karena kamu gagal satu kali. Kadang kita lebih takut sama bayangan yang kita buat sendiri daripada kenyataannya. Kita membayangkan ditolak padahal belum nyoba. Kita bayangkan gagal padahal belum mulai. Rasa takut membuat kita menghukum diri kita bahkan sebelum dunia sempat melakukannya. Menurut Harvard Business Review, kebanyakan orang overestimate resiko dan underestimate kemampuan sendiri. Jadi mungkin yang kamu butuhkan bukan keyakinan penuh sejak awal, tapi keberanian kecil untuk mulai. Semakin kamu membiasakan dirimu untuk mencoba tanpa ekspektasi sempurna, semakin kamu akan menyadari bahwa gagal itu biasa. Bahwa gagal itu bukan akhir, tapi salah satu bentuk belajar. Kegagalan itu bukan musuh. Ia adalah guru yang paling jujur. Ia menunjukkan titik lemah kita, bukan untuk mempermalukan, tapi untuk memperkuat. Dan setiap pelajaran dari kegagalan adalah pondasi keberhasilan berikutnya. Coba pikirkan, apa yang akan lebih kamu sesali? Gagal setelah mencoba atau tidak pernah mencoba sama sekali? Banyak orang menyesali yang kedua. Jangan biarkan itu jadi cerita hidupmu. Rasa percaya diri itu nggak jatuh dari langit. Ia dibangun dari kebiasaan. Dari keputusan kecil setiap hari untuk tetap bergerak meskipun takut. Mulai dari yang kecil. Kirim email, daftar beasiswa, kirim lamaran kerja, mulai nulis, mulai ngomong, mulai jualan. Setiap kali kamu bertindak, kamu membuktikan bahwa kamu bisa. Setiap kali kamu mencoba, kamu menciptakan rekam jejak keberanian dalam dirimu. Lama-lama suara, aku takut nggak bisa akan kalah oleh suara, ternyata aku bisa. Seorang psikolog bernama Albert Bandura menyebut proses ini sebagai self-efficacy. Semakin sering kamu melihat dirimu berhasil melakukan sesuatu, sekecil apapun, semakin kuat rasa percaya dirimu. Mulailah dengan satu langkah kecil hari ini. Tidak harus sempurna, tidak harus besar. Cukup satu langkah yang membuat kamu lebih dekat ke versi terbaik dirimu. Satu langkah yang memberi bukti bahwa kamu bukan orang yang pasrah pada rasa takut. Dan ingat, setiap perubahan besar dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Bahkan langkah paling sederhana pun bisa mengubah hidupmu asal kamu tidak berhenti. Bangunlah rutinitas yang mendukung keberanianmu. Lingkungan yang mendukung, waktu khusus untuk refleksi, dan jurnal harian bisa jadi senjata kecil yang ampuh untuk menjaga semangatmu tetap hidup. Karena dalam proses ini bukan hanya hasil yang berubah. Kamu akan menemukan dirimu yang baru, lebih kuat, lebih yakin, dan lebih siap menghadapi apapun yang ada di depan. Jangan tunggu sampai kamu enggak takut, karena hari itu mungkin enggak akan pernah datang. Tapi hari di mana kamu bilang, aku takut, tapi aku mau coba, itu bisa jadi titik balik hidupmu. Kamu enggak harus langsung besar, enggak harus langsung hebat, tapi kamu harus mulai. Bahkan langkah paling kecil pun akan terlihat besar dari sudut pandang seseorang yang terus diam. Hidup ini bukan soal sempurna, tapi soal terus mencoba. Bukan soal hasil akhir, tapi soal keberanian untuk melangkah. Karena percaya atau enggak, di balik ketakutan itu, ada versi terbaik dari dirimu yang sedang menunggu. Dan jika kamu merasa lelah, ingatlah, kamu tidak sendiri. Banyak orang di luar sana yang sedang berjuang dengan ketakutan yang sama. Tapi mereka tetap berjalan. Dan kamu juga bisa. Jadilah teman terbaik untuk dirimu sendiri. Dukung dirimu seperti kamu mendukung orang yang kamu sayang. Karena kamu layak dicintai, termasuk oleh dirimu sendiri. Kalau kamu merasa video ini nyentuh hati kamu, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalain loncengnya ya. Share juga ke teman-temanmu yang mungkin butuh dengar ini. Karena kita nggak sendirian dalam merasa takut, tapi kita bisa sama-sama tumbuh. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.